Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 5, jurusan Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang what if analysis pada PT Indosemen Tunggal Prakasa. Tugas ini untuk memenuhi tugas analisis proses industri kimia dengan dosen pengampu, Bapak Suudowo, Sarjana Teknik dan Magister Hukum. Pada PT Indosemen Tunggal Prakasa ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi dan memperdagangkan semen serta beton siap pakai. Indosemen merupakan produsen semen terbesar kedua di Indonesia dengan merek dagang terbesar semen 3 roda berdiri sejak tahun 1975 dan memiliki 12 pabrik yang tersebar di kota besar. What if analysis adalah suatu metode terstruktur menentukan hal-hal apa saja salah dan nilai kemungkinan dan konsekuensi dari situasi yang terjadi. Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini membentuk dasar untuk membuat penilaian mengenai batas wajar resiko tersebut dan menentukan program tindakan yang direkomendasikan bagi resiko yang dinilai tidak dapat diterima. Kemudian ada probability atau kemungkinan. Jadi probability adalah besarnya peluang ketidakpastian terjadi risiko yang diperkirakan berdasarkan data historis frekuensi keseringan dari kejadian yang serupa. Skala nilai peluang kemungkinan risiko tergantung dari sistem yang diamati. Jadi ada tingkatan A sampai dengan E, di mana tingkatan A itu hampir pasti hingga yang E jarang terjadi. Kemudian ada penilaian tingkat kemungkinan lakukan kegiatan dari skor 5 hingga 1, di mana 5 itu sering terjadi, dan 1 itu dapat terjadi. Selanjutnya, konsekuensi. Konsekuensi atau severity merupakan tingkat keparahan yang diperkirakan dapat terjadi. Penentuan tingkat konsekuensi atau keparahan dapat dilihat pada tabel yang tertera di layar. Tingkat konsekuensi atau keparahan adalah tingkatan yang menggambarkan kondisi seberapa parahnya resiko yang ada pada suatu kegiatan terhadap manusia, lingkungan atau aset, dan alat atau produksi. Jika suatu pekerjaan yang berbahaya rendah tidak menimbulkan cedera sama sekali atau never miss dan tidak merusak lingkungan serta merusak alat, maka skor yang diberikan akan meningkat hingga level tertinggi yakni 5. Next. Selanjutnya, tahapan dalam membuat metode what if analysis. Yang pertama ada prepare the guide words, yang kedua assemble the team, yang ketiga background, yang keempat describe the system, yang kelima define the requirement, yang keenam articulate the purpose. Kemudian yang selanjutnya tahapan dalam membuat metode what if analysis. Yang ketujuh yaitu identify the risk atau hazard, assess the risk. Yang ke-9 propose action, yang ke-10 additional risk assessment, yang ke-11 overview, yang ke-12 review the process. Kemudian ada langkah-langkah dalam membuat what if analysis. Yang pertama yaitu menentukan kata kunci checklist, yang kedua potensi bahaya yang mungkin terjadi, yang ketiga menganalisis penyebab dari munculnya bahaya yang mungkin terjadi, yang keempat menganalisis akibat dari munculnya bahaya yang mungkin terjadi, yang kelima melakukan penilaian risiko, dan yang keenam menentukan safeguard. Kemudian di sini tertera tabel what if analysis pada PT Indosemen Tunggal Prakasa. Yang pertama, what if bagaimana jika operator tidak berhati-hati dalam mengelas dinding cyclone. Answer, mengalami luka bakar, iritasi mata, dan tersengat listrik. Kemudian safeguard, memastikan operator sudah melakukan training terlebih dahulu sebelum mengelas dinding cyclone menggunakan APD yang lengkap sesuai SOP yang ada. Next. Kemudian berikutnya what if bagaimana jika saat dilakukan pembersihan coating, material coating tersembur keluar dari dinding. Answer, pekerja berisiko luka bakar dan meninggal dunia. Safeguard, memakai APD yang dikhususkan untuk menangani material yang menyembur terutama baju tahan api. Next. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.